Bro, Halo. kembali lagi di ruang ngobrol. Nah, kali ini kita Kali ini saya jadi orang Sohoku, tapi gambarnya Batman. Mas Bagas awalnya, aduh gak pakai Sohoku aja, ribet lah. Nah, kita baru aja nonton The First Slam Dunk ya. Yes, hari ini tayang ya, Riz? Hari ini tayang, kita baru aja nonton Rabu The First Slam Dunk. 22 Februari. Rabu 22 Februari. Insya Allah kontennya juga malam ini juga tayang. Mudah-mudahan kalian nontonnya di hari yang sama. Di hari yang sama. Kontennya ya udahlah, spoiler nggak spoiler apa ya. Ini kan di basket ya. Iya. Nah, sebelumnya tuh kalau kalian nontonnya di CGV, beli 2 tiket bisa dapat ini. Bisa dapat namanya visual card ya. Visual card. Kenapa namanya visual card? Karena ini ada barcode yang bisa di-scan. Betul. Nah, nanti akan muncul gambar-gambar AR lah. Ya. Augmented reality card. Mereka ini hidup nanti akan bergerak. Mereka ini gerak nanti. Asik banget pokoknya, asik banget. Nanti seperti apa itu nanti bisa dilihat di Twitterku sih. Twitternya nanti tak upload. Yes. Tidak memungkinkan untuk di-upload di sini soalnya. Males ngedit. Iya. Males, nggak bisa dan males tuh 2 hal yang berbeda. Iya. Kalau aku nggak bisa ya. Nah, oke, bagaimana filmnya sendiri? The First Slam Dunk ini menceritakan pertarungannya Sohoku di pertarungan terakhir ya, Sohoku melawan Sano. Dan ini beneran, ini di komik itu memang pertandingan terakhirnya itu. Betul, di animenya tidak sampai ke sini karena animenya berakhir pada saat tim Sohoku itu mau berangkat ke Inter High di stasiun kereta. Pertandingan terakhirnya ngelawan Rionan. Menang melawan Rionan. Si Sendo, betul. Si yang rambutnya lancip kalau kalian nggak ingat dia. Kalau itu lebih gampang diingat gitu. Betul. Nah, melawan Sano itu ada ini box set 4 ini box set ya, teman-teman. Box 4 ini volume 16 sampai 20 ini fokus melawan Sano. Pertandingannya Sano. Kalau di komik normalnya itu berapa ya? Kalau enggak itu ada 8 volume kalau nggak salah. Ya. Fokus melawan Sano. Nah, itu dikompres jadi satu movie apa enggak jelek gitu. Betul. Sebenarnya pertanyaan awalku itu. Kalau pertanyaan apa cukup satu movie? Iya, kalau pertanyaan awalku kan ini siapa yang masih ngerti Slam Dunk? Nah, iya kan? Iya kan? Itu dua pertanyaan iya kan? Kemudian sama Sensei Takehiko Inoue Sensei, dia direkturnya di film ini. Di sutradaranya dijawab dengan sangat gini loh caranya. Elegan banget teman-teman. Mengesampingkan segalanya, aku mau ngomongin teknisnya dulu ya, secara teknis. Mengesampingkan segalanya, menonton film The First Slam Dunk ini seperti nonton pertandingan basket. Ini bukan anime movie, teman-teman. Ini orang main basket. Ini seperti orang main basket. Gerakannya segala macam. Cel shading-nya sangat sesuai dengan presentasinya. Mungkin beberapa orang ngelihat akan agak kaku ya, gerakannya patah-patah segala macam. Tapi begitu kalian nonton, semuanya perfect. Semuanya emang begini seharusnya. Gitu. Emang enak aja. Emang loh. Basket ya gini. Kalau apalagi pecinta basket. Ini tuh orang nggak ngerti Slam Dunk, suka nonton basket, nonton ini seneng. Pada saat kita nonton tadi, aku pikir ini kalau tayang di Amerika, atlet-atlet NBA nonton nih kayaknya. Mungkin bagus banget teman-teman. Bagus banget. Memang bagus banget. Perfect ya. Dan The First Slam Dunk ini tuh membuang hal-hal yang nggak penting. Betul. Yang nggak penting untuk sebuah film ya. Jadi seperti komentar-komentar dari Kainan, seperti hal-hal yang berkaitan dengan pokoknya nggak penting gitu. Kelebayan anime itu bahkan hanya muncul di akhir-akhir aja dan nggak terlalu lebay banget karena kayak ini pandangan mata karena waktu kayak berhenti itu di akhir. Di awalnya masukin bola, nembak segala kayak tembakan basket aja teman-teman. Iya. Tembakan biasa, masuk. Udah gitu aja. Literally kalau nah itu literally itu kalau hanya 20 menit aja cukup sebenarnya. Ya. Masalahnya adalah ini film, harus ada dramanya,2 harus jam ada tokoh utamanya 2 jam. Makanya yang dipilih menjadi tokoh utama kemudian adalah Ryota Miyagi. Yang nggak ingat Ryota Miyagi itu si pendek. Ini. Nah, ini dia. Nah. Kena ya, kita punya properti gampang nunjuk-nunjuk. Yang ini. Ya. Ryota Miyagi. Yang paling pendek. Di komik memang dia sedikit. Dia tuh yang paling tidak punya background. Bukan paling nggak penting, tapi nggak diceritakan, nggak terceritakan oleh Takehiko Inoue. Sensei itu pinter ya, maksudku dalam artian
memang lawan Sanoh itu Ryota gede banget Ranya. Ya. Gede banget Betul, ya. betul. Kan dia kan point guard ya. Iya, iya. Emang iya. salah satu penentu kemenangan kan point guard. Makanya kemudian dia diambil, belum diceritain nih, dieksplor. Jadi akan banyak flashback yang menceritakan masa lalu Ryota seperti apa. Dan Betul. itu bagus banget. Bagus Humanis banget. Tokoh utamanya mau nggak mau gimana pun juga ini adalah Ryota Miyagi, teman-teman. Karena film The First Slam Dunk ini dibuka dan ditutup oleh Ryota Miyagi. Dibuka pada saat Ryota masih kecil, ditutup ketika dia udah jadi pemain basket profesional. Betul sekali, betul sekali. Menurutku Riz, perannya Ryota itu tergambarkan jauh lebih baik dan lebih penting di komik. Iya. Usahanya membangkitkan tim segala macam itu di komik. Tapi sama sekali tidak membuat film The First Slam Dunk ini jadi kayak kurang itu, teman-teman. Enggak, sama sekali enggak. Boleh dibilang film ini tuh bisa dibilang film yang berdiri sendiri. Betul. Tidak perlu baca komiknya, kalian tuh akan paham. Kalian tuh bisa mengikuti, bisa cheer up Ryota, bisa. Itu tadi jeniusnya Takehiko Inoue, bahwa pertanyaan kami berdua tadi terjawab dengan brilian di film ini gitu. Jadi ya yang nggak ngikutin Slam Dunk mungkin juga nggak akan bertanya-tanya ini tuh kenapa, ini siapa, segala macam. Tapi yang ngikutin Slam Dunk jadi punya insight baru, suplemen baru yang kita nggak dapat di komiknya dan kita sangat suka dengan itu. Ini tuh film sequel rasa spin-off. Betul sekali. Karena menceritakan hal yang nggak ada di komiknya. Nggak ada di komik sama sekali. Cukup banyak yang kita ini kok itu bagus banget. Tapi meskipun Ryota itu adalah meskipun Ryota itu adalah tokoh utama, karakter Sohoku yang lain, Mitsui, Akagi, Rukawa dan terutama Sakuragi tidak dikerdilkan. Mereka juga kalau bahasanya Mas Bagas, masing-masing tetap menjadi tokoh utama dalam pertandingan ini. Betul. Bahkan Sawakita. Nah, mereka perannya dikecilkan. Itu orang Sano. Tidak dikasih flashback. Enggak. Sawakita kan harusnya ada flashbacknya ya. Flashbacknya dia yang di kuil itu nggak ada di komik. Nggak ada di komik. Adanya di sini. Betul. Biar memudahkan aja. Karena Riz, kalau flashbacknya Sawakita itu ditaruh di movie, nggak cukup waktunya, Mas. Bukan, pemeran utamanya jadi bisa bergeser. Karena dia dari kecil udah begitu gitu. Jadi ya itu udah. Tapi bagus sih teman-teman. Keputusan sulit yang harus diambil oleh Inoue Sensei adalah kalau di komik, kalau di manganya kita diceritakan tim Sanoh itu flashbacknya seperti apa sehingga kita punya empati dan simpati. Jadi kita tuh nggak sepenuhnya mendukung Sohoku karena kita tahu perjuangan Sanoh seperti apa. Mereka nggak pernah sekalipun nggak pernah meremehkan tim lawan. Mempelajari sedetail mungkin bahkan pada saat mereka menjadi tim paling hebat. Kan gitu. Nah, di sini Inoue Sensei terpaksa untuk membagi tim yang jagoan sama tim yang harus dikalahkan. Gitu aja sih sebenarnya. Makanya ada beberapa elemen dari Sanoh yang dibuang seperti siapa adiknya? Mikio ya. Mikio adiknya seperti Kawata. Mikio itu tidak diberi spotlight dan sebagainya. Kawata itu juga cuman sebegitu spotlightnya. Itu nggak sama dengan komik. Cuman kalau ngomongin sebuah film yang works, ini udah works banget. Karena seperti layaknya kita nonton pertandingan basket, teman-teman, kita nggak butuh drama itu. Nggak butuh menye-menye melankolis yang nggak butuh. Kita cuman pengen tahu siapa yang lebih kuat dan lebih hebat melawan siapa, gitu aja. Sesimpel itu dan itu works. Ditambah dengan dramanya Ryota. Kenapa Ryota kok termotivasi, kenapa kok Ryota pengen main basket? Itu kuat banget. Terus hubungannya sama siapa? Ceweknya tuh Ayako itu juga dinaikin satu level. Nggak ada ya yang dia lari malam-malam itu, nggak ada. Lari malam-malamnya ada. Tapi obrolannya. Ketemu Ayako nggak ada. Ya, terus dan kayak ketika Ryota lagi di kepung yang tuh juga Ayako tuh mana, Mas? Ini sih kepotong nih. Ayakonya kepotong, sorry. Nih satunya di situ. Ayakonya kepotong. Itu kan jadi cantik banget ya. Cantik banget di film. Gila. Makanya beneran filmnya itu gila banget. Nah, salah satu elemen yang bikin Slam Dunk keren itu adalah di animenya itu adalah momen-momen dramatis yang dieksekusi dengan luar biasa. Betul. Di anime yang dulu tuh ketika lawan Ryonan, ketika Sakuragi itu salah. Ya.
Rionan apa? Yorionan Mas. Kanai. Kainan, sorry. Kainan, lawan Kainan itu ketika dia salah ngelempar, itu presentasi animenya tuh hitam putih. Kan di Kainan ada pemain center yang kayak Gori, kayak si Akagi, cuman rambutnya beda gitu. Nah, cuman bibirnya sama-sama tebal segala macam. Nah, di animenya teman-teman itu udah klimaks, warnanya sama Toei Animation dihilangin jadi hitam putih. Pada saat klimaks si Sakuragi ngoper bola, dia pikir itu Akagi. Pas keterima ternyata itu orang senternya si Kainan. Warnanya langsung dikembaliin, warna seragamnya beda. Nah, itu terpukul banget itu. Di sini adegan klimaksnya. Ya, baru aku bukain. Ya, adegan klimaksnya itu disajikan dengan tidak ada suara. Betul. Gila, cepet banget. Karena waktunya juga cuma sekitar 20 detik. Mulai dari sini, ini Sakuragi lari nih. Balik dia, habis kemasukan. Terus ke sini, ini nggak ada dialog, nggak ada sound effect sama sekali. Ini sampai nanti Sakuragi tembakan terakhir. Itu gila banget. Gila bang, kita tuh berhenti bernapas, beneran teman-teman, berhenti bernapas. Buatku anime olahraga itu sukses kalau bisa bikin kita berhenti napas. Ya. Bukan mati ya, tapi maksudnya merasakan sesek, merasakan ikut sedang menang sampai tidak tertentu malah sampai terharu. Ya, inilah yang buat teman-teman yang nggak tahu atau mungkin aku sih bukan pelakunya ya, tapi buat teman-teman yang nonton pertandingan olahraga di lokasinya langsung, di stadion ataupun di lapangan basket misalnya, kan juga bisa ngerasain emosi yang sama dengan pemainnya. Nah, ini tuh kita kayak nonton di hall basket aja. Sayangnya maksud aku ini adalah apa ya? Kalau kita nonton di first screening kan mungkin akan lebih karena hype-nya gede kan. Kayak pas nonton One Piece Strategy. Jadi pas nonton tadi tuh kebetulan yang nonton nggak banyak ya. Jadi aku mau teriak, mau anu itu agak tertahan juga. Cuman Mas Bagas tahu lah, aku beberapa kali ngakak berhenti, beberapa kali juga. Kayaknya kita yang paling ngakak deh. Iya deh. Daripada yang lain-lainnya. Mungkin teman-teman karena sebelum nonton film ini kami maraton. Iya, maraton. Jadi masih fresh banget. Masih fresh banget. Yang ini nggak gini deh, yang ini kita gitu loh. Jadi bagus banget. Dan itu bener-bener menghidupkan karakter yang ada. Maksudnya kita jadi ngelihat kayak orang aja. Orang. Ini satu hal yang tidak pernah hal-hal kayak gini nih. Ini tidak ada di movie-nya. Ekspresi kartun seperti ini emang sama Inoue dihilangkan. Emang nggak dipakai. Tadinya aku bertanya-tanya kenapa, karena di animenya tuh lucu banget, Riz. Lucu banget. Yang dulu kan. Iya, tapi ternyata begitu kita nonton, ya karena pertandingan basket memang begitu aja, nggak ada komikal, nggak ada apa ya. Jadi The First Slam Dunk itu berhasil ngasih evolusi bagaimana cara anime sport itu dieksekusi. Iya. Betul. Secara teknis. Betul. Entah gimana caranya Inoue Sensei, apakah karena dia suka basket. Iya, maksudku untuk membuat ini apakah dia brainstorming ketat dengan para animatornya. Bukan hanya animator, para pelaku olahraga basket, dia nontonin terus. Maksudnya dia dapetin feel di lapangan gimana? Ya, karena dia kan juri, Mas. Iya sih. Iya. Maksudku ini kan mewujudkan ini kan dari yang nggak bergerak ke bergerak kan hal yang berbeda, gitu loh. Dan hasilnya kerasa banget. Kerasa kayak nonton basket beneran. Betul. Makanya gila banget lah. Tontonlah. Akan beda feel nontonnya dari nonton di layar laptop atau film atau OTT mungkin akan nanti. Beda feel-nya. Karena gila. Visualnya tuh memang. Musiknya juga teman-teman nggak ada soundtrack yang gini. Sayangnya nggak ada Kimi Gaire. Iya. Maksudku tidak ada soundtrack yang terngiang-ngiang, tapi iringan musiknya itu benar-benar ritmik olahraga banget. Olahraga banget. Wah, gila banget. Gila banget. Itu. Wah, keren lah film ini tuh. Slam Dunk itu memang boleh dibilang komik sport terbaik. Kemudian animenya juga boleh dibilang anime sport terbaik. Salah satu yang pertama juga ya? Salah satu yang pionirnya ya, sport. Ada Subasa sih. Ya ada sih, tapi yang realistis dong. Yang realistis. Cuman bisa dilawan sama Haikyuu kalau aku ya. Aku nggak nonton. Nggak ada manganya juga? Ada. Aku nggak baca juga. Nggak baca. Sampai kamu mau baca. Tapi emang nggak pakai jurus ya, Riz ya? Nggak ada jurus. Nah, kalau
kalian pengen jadi kalau pengen ngerti, udah nonton pengen, kan nanti ada flashbacknya Hana Meiji seperti apa. Penasaran, memang harus baca komiknya. Iya sih. Nah, komiknya nih lagi terbit ulang dari Alex Media sama Bina Usaha. Nah, nanti bisa dibeli di Bina Usaha. Nanti saya kasih linknya deh kalau kalian pengen beli komiknya. Di deskripsinya cukup mahal, tapi presentasinya emang bagus. Nanti akan ada konten sendiri yang kita bahas komiknya box set ini. Yes, itu dia. Tonton teman-teman, jangan keburu hilang, jangan keburu hilang. Bagus banget filmnya. Nanti itu mungkin akan hilang ketera Virgo. Iya Virgo. Oh iya, tadi sebelum nonton Daris pas buka Twitter, Inoue Sensei pakai bahasa Indonesia. Iya, Inoue Sensei mengucapkan terima kasih. Jangan lupa hari ini tayang perdana di Indonesia gitu. It's good, it's that good. Betul. Sangat rekomen buat orang yang suka basket, orang yang nggak suka basket tapi suka nonton anime, sama orang yang pernah mengicip Slam Dunk. Pastinya. Dan terima kasih Inoue Sensei karena sebagai director sama sekali tidak mengecewakan, tidak kehilangan kupikirkan karena beliau masih pedang-pedangan. Oh, itu dia juga. Kenapa filmnya ini lebih humanis, karena emang Inoue Sensei udah berevolusi sebagai seorang mangaka. Komiknya Real sama Vagabond itu lebih banyak ngomongin soal manusia dibandingkan ngomong. Bahkan Vagabond itu cukup banyak halaman-halaman yang nggak ada suaranya, nggak ada. Ini kayak gon aja nih. Makanya ini tuh khas Inoue Sensei sekarang banget. Iya. Filmnya ini. Betul. Filmnya tidak banyak dialog. Yang namanya olahraga ya, gerak terus, tapi susah teman-teman, gambarnya susah kalau nggak nonton sendiri. Nonton sendiri susah. Susah. Good. Kalau nanti aku sama Mas Bagas kayak tingkat excitednya sama. Iya. Jadi gila sih filmnya. Mungkin memang bisa dibilang bagus banget lah. Iya. Kalau ngasih angka berapa? 9 kali ya? 9 kali? Kalau biasanya kita malas ngasih angka ya. Iya, kalau tapi ini, angkanya berapa? Ini 9. bagus banget sih, bagus banget. Karena 10 itu milik Allah ya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di jangan Slam lupa Dunk Box Set. Jangan lupa subscribe kita ya. Kita semakin berkembang karena kalian juga. Thank you. Sampai ketemu, bye.